Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masuk surah Al-Qadar. Langsung saja. Surah ini tergolong surah, ada yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Qadar. Sebagian pendapat mengatakan tergolong surah Madaniyah. Di Al-Quran, Bunda, masuk kategori apa? Masuk golongan surah apa? Di handphone? Madaniyah. Madaniyah. Ada yang Makkiyah? Makkiyah Bainiyah. 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 Ada yang Makkiyah? Bainiyah? Ini apa ya Ustaz? Bainiyah itu nama surat. Makkiyah. Makkiyah Ustaz. Makkiyah. Nah. Baik. Tapi kalau kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wahba Al-Juhaili, kemudian tafsir At-Taisir, bahkan tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Quraisyihab, banyak itu mengatakan bahwasanya surah ini tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena ini berbicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadan. Sedangkan syariat puasa Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriah. Masih sudah hijrah ya? Sudah hijrah. Nah, Allahu a'lam. Jadi sampai saat ini masih diperselisihkan. Nah, apakah surah ini tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah? Baik. Adapun tema utama surah Al-Qadar ini berbicara tentang Lailatul Qadar, penjelasan serta keutamaan. Tema utama berbicara tentang Lailatul Qadar, penjelasan serta keutamaannya. Asbabun nuzulnya tidak ada, tidak sebagaimana surah-surah yang lainnya. Sekarang kita masuk ayat pertama. Ini boleh saya hapus? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Ayat ini sudah berulang ya, kita jelaskan. Perlu dijelaskan kembali, Bunda? Kembali diulangi. Iya. Ada yang baru. Baik. Inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kami di dalam ayat ini? Padahal kita ketahui bersama bahwasanya Allah itu esa. Dari diksi yang dipakai kami itu menunjukkan banyak. Dan ini dijadikan dalil bagi orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Islam itu juga banyak. Nah, maksud kami di sini adalah ada dua tafsiran juga. Pertama, Allah beserta para malaikat. Oke. Jadi kalau Allah beserta para malaikat ini maksud inna. Yang kedua, untuk menunjukkan kebesarannya. Yang dimaksudkan adalah Allah sendiri. Memang seperti itu uslub atau gaya bahasa Arabnya, Bunda. Dan ini sering juga kita pakai dalam bahasa Indonesia. Kami selaku RT, tapi menunjukkan bahwasanya RT itu satu. Kata kami itu untuk menunjukkan kebesaran RT itu, yang kami hormati. Padahal yang menghormati hanya satu orang. Jadi ini sudah menjadi uslub bahasa Arab. Dan ini dipakai di dalam bahasa Indonesia. Baik. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya kembali kepada siapa? Allah. Al-Quran. Nyanya di sini, di sini, anzalnahu, ini kembali kepada Al-Quran. Sebelumnya sudah kita sampaikan ya, Bunda. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata ganti di dalam Al-Quran, atau menyebutkan sesuatu tanpa disebutkan secara langsung objeknya, diganti dengan kata ganti, itu ada dua. Pertama, sudah masyhur diketahui oleh banyak orang. Oke. Baik perilaku, maksudnya perilaku bisa jadi sikap buruk atau karena kemuliaan. Nah, jadi jika Al-Quran menggunakan kata ganti, jawabnya ada dua. Karena sudah masyhur diketahui oleh banyak orang. Maksudnya di sini bisa masyhur diketahui oleh banyak orang karena sikap buruk atau karena kemuliaan. Kita bawa pada contoh sehari-hari. Ketika kita
kita menyebutkan kata ganti tanpa menyebutkan nama orangnya, itu menunjukkan apa? Saya tanya benar. Ustadznya sudah datang. Sudah tahu, iya kan? Nah, sekarang yang sudah masyhur diketahui. Pertanyaannya, apakah yang datang itu dikenal keburukannya atau dikenal kebaikannya? Tergantung. Kalau di Pekanbaru ini kita kenal ada satu orang yang memang benar-benar buruk akhlaknya. Kalau kita menyebut siapa tukang begal yang ada di Pekanbaru, sudah nangkap tuh satu orang, ditujukan kepada satu orang, si Fulan. Kenapa? Nah, karena rakyat Pekanbaru sudah mengetahui bahwasanya tukang begal di Pekanbaru hanya dia. Nah, jelas. Demikian juga siapa ustadz yang masyhur di Pekanbaru ini? Ustadz Fulan. Nah, tanpa harus disebut. Kenapa? Karena sudah dikenal, diketahui. Nah, dalam hal ini yang masyhur diketahui itu adalah Al-Quran. Jadi tak perlu lagi disebut inna anzalnal Quran. Paham ya bunda? Nah, itu uniknya bahasa Arab. Jelas ya? Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Maksudnya menurunkan Al-Quran pada Lailah malam Al-Qadar. Baik, nanti Al-Qadar kita sampaikan apa maknanya. Ini menjadi dalil ya, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada satu malam, di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu kapan? Kapan maksudnya? Bulannya kapan? Bulan Ramadan. Dalilnya? Enggak ada sih bulan Ramadan. Kembali lagi surah Al-Baqarah ayat 1. Nah, Al-Baqarah 185. Di mana Allah berfirman syahru Ramadan ladzi unzila fihi al-Quran. Nah, cara jawabnya seperti ini Bunda. Pada ayat ini Allah katakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bagaimana cara menyatukannya? Bahwasanya malam Al-Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Jelas ya Bunda? Nah, jadi malam Al-Qadar adanya pada bulan Ramadan. Demikian juga hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan yang bersumber dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Coba terjemahkan. Sungguh telah datang kepada kalian syahru Ramadan. Alhamdulillah sudah bagus bahasa Arabnya Bunda. Oke. Kemudian syahrun mubarakun. Apa artinya? Nah, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian iftaradallahu lakum siyamahu. Bulan yang diwajibkan bagi kalian berpuasa. Artinya di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian
tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan. Nah, ini sering kita dengar. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Ditutupnya pintu neraka. Maksudnya apa? Konteks hadis ini bukan hakikat. Maknanya bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Namun melainkan bahwasanya di bulan Ramadan itu umat Islam condong pada kebaikan dan menjauhi maksiat. Jelas ya Bunda? Bukan dipahami secara tekstual, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, tidak. Maksudnya pada saat bulan Ramadan umat Islam umumnya condong pada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Itu maksudnya. Kemudian wa tughallaqu fihi syayatin. Nah, setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Apakah memang benar setan dibelenggu? Jawabnya iya. Setan memang dibelenggu. Terus kok ada orang yang bermaksiat? Sumber kejahatan itu ada dua. Oke, sumber kejahatan ada dua. Pertama, hawa nafsu, sehingga cinta dunia. Yang kedua, bisikan setan. Nah, di bulan Ramadan yang ini dibelenggu ya. Setan-setan dibelenggu. Berarti ujiannya di bulan Ramadan tinggal satu, yakni hawa nafsu. Jelas. Ketika keluar dari bulan Ramadan, maka ujian yang mesti dia hadapi ada dua. Di samping dia mampu mengontrol hawa nafsunya, yang kedua bisikan setan. Makanya kenapa orang begitu semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan semangat itu hilang. Kenapa begitu mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ketika keluar dari bulan Ramadan kebaikan itu susah untuk dilaksanakan. Puasa 6 Syawal itu sangat berat Bunda, 6 hari. Sedangkan puasa Ramadan 1 bulan. Kenapa yang 6 hari itu susah? Salah satunya apa? Karena dia mesti menghadapi dua ujian. Apa itu? Hawa nafsu dan bisikan setan. Jelas. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan. Surah apa itu? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Surah apa? Surah Al-Insan tidak. Surah Al-Infitor. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Kemudian setelahnya animat apa bunyi ayatnya? Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Kemudian alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim.
Allah berfirman, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipumu, apa yang membuatmu tertipu terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Apa yang membuat manusia tertipu, Bunda? Padahal dia tahu bahwasanya hari pembalasan itu pasti ada. Dia tahu pada akhirnya dia akan meninggal dunia. Dia tahu bahwasanya dengan kebaikanlah yang membuat dia selamat. Dia tahu bahwasanya dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah membuat dia sengsara. Tapi masih tertipu. Nah, apa Bunda? Di antara dua ini, begini, Allah beri dia keturunan, Allah beri dia kedudukan, Allah beri dia pasangan, Allah beri dia harta dan semisalnya. Harusnya dia menyembah Allah. Tiba-tiba dia ikut setan yang tidak memberi apa-apa. Layak nggak itu? Saya tanya, layak nggak? Nah, tidak. Atau Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada dirinya, tiba-tiba dia hanya fokus pada pemberiannya, tapi tidak fokus pada yang memberi. Dia hanya ingat pada apa yang diberi, tapi bukan kepada siapa yang memberi. Pantaskah itu dilakukan oleh hamba Allah? Tidak. Jadi seolah-olah seakan-akan Allah mengatakan seperti ini. Kamu sudah tahu, percaya dengan hari pembalasan, tapi sampai saat ini kenapa kamu belum memilih untuk taat? Sudah 50 tahun kamu hidup, tapi sampai saat ini kenapa belum kamu memaksimalkan ibadahmu? Seolah-olah seperti itu, Bunda. Apa yang Bunda jawab? Itu teguran bagi kita. Iya ya, sudah 50 tahun saya hidup, apalagi alasan saya untuk tidak memaksimalkan ibadah. Baik, kita lanjutkan. Jadi setan-setan dibelenggu. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahri. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya malam Al-Qadar itu terjadi hanya dengan satu malam, dalam satu malam. Pertama, kita tarik dulu pengajarannya. Al-Quran diturunkan dalam satu malam pada malam Al-Qadar. Oke. Yang kedua, malam Al-Qadar berada di bulan Ramadan. Yang ketiga, malam Al-Qadar terjadi, malam Al-Qadar hanya ada dalam satu malam. Dan ini sudah kita bahas ya Bunda. Maksud Al-Quran diturunkan dalam satu malam pada malam Al-Qadar, yakni apa? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Tapi Ustadz, selama ini yang kami ketahui Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Allah mengatakan Al-Quran turun dalam satu malam.
Jawabnya apa? Nah, iya. Masih ingat Bunda? Masih ingat? Al-Quran turun dari dalam dua tahapan. Kita ulang kembali Bunda. Mungkin ada yang belum paham ya. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini dalam satu malam. 30 juz langsung. Oke. Baitul Izzah ini langit yang paling dekat dengan dunia. Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah selama 23 tahun. Izzah ini tamar butoh. Apa arti tamar butoh? Apa tamar butoh? Marbutoh itu melingkar. Nah, ini marbutoh melingkar Bunda. Marbutoh artinya melingkar. Yang ini namanya maftuhah, terbuka. Oke. Jelas. Berarti ini menjadi hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa saja yang terjadi pada diri Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah wafat. Ini hikmahnya Bunda. Kalau Al-Quran itu turun 30 juz langsung ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur, saya ulangi, berarti Allah sudah mengetahui apa saja yang terjadi pada Rasulullah. Berarti kalau di Baitul Izzah ini 30 juz Bunda, contohnya nanti Nabi Muhammad akan disakiti oleh pamannya. Berarti di sini sudah ada surah Al-Lahab. Tinggal diturunkan saja. Berarti tinggal menjalankan aja. Tinggal menjalankan, itulah takdir Allah itu Bunda. Jelas. Nanti kamu akan dimusuhi oleh Abu Jahal. Berarti di sini sudah ada surah Al-Alaq. Nah, ketika Rasulullah menghadapi ujian itu turunlah pedoman untuk menghadapi perangai Abu Jahal. Jelas ya Bun? Semuanya sudah tertulis. Jadi kan di Lauhul Mahfuz ini kan lembaran yang terjaga. Di Lauhul Mahfuz ini Al-Quran. Di sini juga takdir manusia. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah perintahkan Al-Qalam untuk menulis takdir seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Jelas ya Bunda? Nah, berimanlah kepada takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Hak prerogatif Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Ikhtiar tanggung jawab kita. Takdir itu urusan Allah. Oke. Ini sudah kita bahas ya. Lanjut. Di bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka salahlah Bunda. Ini sebagai bantahan sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun
di malam nisfu Sa'ban. Pernah mendengar itu? Bercanggah dengan ayat ini. Allah katakan malam, sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah katakan di bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lantas ada yang mengatakan Al-Quran turun di malam nisfu Sa'ban. Bercanggah bunda, maka tidak diterima dalil itu. Sehingga apa? Mereka melaksanakan begitu memeriahkan malam nisfu Sa'ban daripada malam Al-Qadar. Apa buktinya? Ketika malam nisfu Sa'ban mereka baca Yasin sebanyak 3 kali, mereka melaksanakan sholat, mereka berzikir. Masuk malam Lailatul Qadar, amalan itu mereka tinggalkan. Kan bercanggah tuh. Keutamaan Al-Qadar itu Allah sebutkan langsung di dalam surah Al-Qadar full, lengkap satu surah. Adapun malam nisfu Sa'ban tidak satu pun dalil disebutkan di dalam Al-Quran. Paham ya bunda? Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan satu pun dalil keutamaan malam nisfu Sa'ban. Yang ada hanya malam Al-Qadar. Di dalam hadis-hadis yang sahih tidak pernah disebutkan adanya keutamaan malam nisfu Sa'ban. Hadis sahih ya. Jadi salah jika ada seseorang yang menyambut malam nisfu Sa'ban itu lebih meriah daripada menyambut malam Al-Qadar. Jelas ya bunda? Oke, kita lanjutkan. Apa makna Al-Qadar? Al-Qadar apa maknanya? Al-Qadar maknanya ada 3. Pertama, asy-syarafu. Kemuliaan. Berarti kalau malam Al-Qadar malam kemuliaan. Jangan lagi disebut malam Lailatul Qadar ya. Paham apa yang ingin saya sampaikan? Malam Lailatul Qadar salah. Yang benar malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar berarti maknanya apa? Malam-malam Lailatul Qadar. Oke, yang kedua, makna Al-Qadar itu sempit. Sempit. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan. Akromat, ahanan, akromat. Lihat. Wa amma idza mabtalahu. Ada yang tinggal bunda. Faqadaro. Kenapa? Lihat dulu. Iya. Yang kedua berarti ahana. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Faqadaru alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Lihat. Iya. Mana Al-Qadar? Yang pertama kemuliaan. Yang kedua sempit. Kok bisa dimaknai dengan sempit? Lihat surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtala
Dan adapun apabila diuji, ini konteks ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang percaya kepada sifat Allah, rububiyahnya Allah. Oke. Fakodaro disempitkan atau dibatasi atasnya rizkinya. Nah, udah. Fayakul, maka dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakannya. 16. Orang-orang kafir itu barometer mereka benar. Ketika mereka diberikan keluasan rezeki, kekayaan, mereka mengatakan Allah, Tuhanku telah memuliakanku. Ketika rezekinya disempitkan oleh Allah, mereka katakan Tuhanku telah menghinakanku. Ini bantahan dari Allah. Kemuliaan, kehinaan itu tidak ada urusannya dengan masalah kaya dan miskin. Paham ya benar? Barometer kemuliaan, kehinaan seseorang itu takwa dan maksiat. Sedangkan orang kafir tidak, karena barometer mereka, tolak ukur mereka adalah kehidupan dunia. Tatkala mereka kaya, mereka katakan Tuhan telah memuliakanku. Ketika mereka miskin, mereka katakan Tuhan telah menghinakan. Allah bantah. Kalla, setelahnya Allah bantah. Bukan seperti itu. Nah, tapi pada poin ini, di sini maknanya apa? Sempit. Oke. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, makna al-qadar itu qadar, kadar, ketentuan atau penetapan takdir. Oke, ada 3 makna al-qadar. Pertama, kemuliaan. Yang kedua, sempit. Yang ketiga, kadar, ketentuan, ketetapan atau penetapan takdir. Apa alasannya? Kenapa malam Al-Qadar itu disebut malam kemuliaan? 1, karena di malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Karena di malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Yang kedua, hanya di malam itu kebaikan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Kenapa malam Al-Qadar itu disebut dengan malam kemuliaan? Pertama, karena di malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Yang kedua, hanya di malam itu kebaikan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Oke, sekarang yang kedua, kenapa Al-Qadar itu dimaknai dengan sempit? Nah, karena di malam itu para malaikat turun dalam jumlah yang begitu banyak, seakan-akan dunia sesak dan sempit. Terbaca udah? Karena di malam itu para malaikat
turun dalam jumlah yang begitu banyak seakan-akan dunia sesak dan sempit. Oke. Kenapa disebut Al-Qadar malam penetapan takdir? Ada yang bisa jawab? Takdir manusia dirubah ya Ustaz. Bukan dirubah udah. Bukan diperbaharui. Karena di malam itu takdir manusia ditetapkan sampai malam Al-Qadar berikutnya. Karena di malam itu takdir manusia ditetapkan sampai malam Al-Qadar berikutnya. Berarti per tahun Ustaz. Oke. Takdir Allah itu ada 4 tahapan. Oke. Takdir Allah itu ada 4. Pertama, takdir di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir umri. Yang ketiga, takdir sanawi. Yang keempat, takdir al-yaumi. Oke. Lihat Bunda. Takdir di Lauhul Mahfuz ini sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini sampai hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu. Bahkan malaikat juga tidak tahu. Saya ulang. Takdir yang Allah catat di Lauhul Mahfuz ini tidak ada satupun makhluk yang tahu. Bahkan malaikat juga tidak tahu. Oke? Kemudian takdir umri, ini takdir saat janin berada di dalam perut ibunya. Paham ya? Saat umur berapa bulan? 4 bulan. Oke. Maksudnya begini Bunda, supaya tahu. Allah pindahkan catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz ini ke catatan para malaikat. Setelah itu baru malaikat menentukan takdir makhluknya sebagaimana yang sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Paham? Nah, ini berkaitan tentang takdir masing-masing manusia. Setelah itu takdir sanawi. Takdir sanawi itu adalah takdir tahunan. Nah, kapan itu? Berawal dari malam Al-Qadar sampai malam Al-Qadar berikutnya. Jadi Allah beritahukan kepada malaikat, hai malaikat, supaya lebih mudah dipahami Bunda, ini yang akan dia terima sampai 1 tahun ke depan. Di situ baru malaikat tahu Bunda. Di Lauhul Mahfuz malaikat tidak tahu. Nah, setelah dipindahkan catatannya, baru malaikat tahu. Pun begitu malaikat tidak tahu rinciannya setiap hari bagaimana yang akan dihadapi oleh makhluk itu, sehingga adalah namanya takdir al-yaumi, takdir harian. Senawi belum ya Ustaz?
Malaikat rupanya di sanawi ya. Sanawi juga belum tahu, hanya masih sebatas 1 tahun berikutnya. Tapi setiap hari apa yang dilalui oleh malaikat itu dilalui oleh manusia tersebut, malaikat tidak tahu. Kapan malaikat tahu? Di takdir yaumi. Setelah takdir al-yaumi. Paham ya Bunda? Jadi takdir itu ada 4 tahapan. Takdir di lauhul mahfuz, takdir umri, takdir sanawi, takdir al-yaumi. Sehingga dapat kita simpulkan di malam al-qadar juga di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir makhluknya sampai malam al-qadar berikutnya. Jelas? Di samping nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga iya. Jelas ya Bunda? Ada yang ingin tanya? Paham sampai sini? Enggak paham kali, tapi mau nanya maksud katanya. Jadi tanya. Apa pertanyaannya? Seperti yang kita jalanin hari-hari ini nih itu dari gimana? Itu masuk ke takdir sanawi itu Ustaz, tentunya Ustaz. Misalnya kan dari al-qadar kemarin ke al-qadar yang nanti yang kita jalanin hari-hari yang terjadi ke diri kita nih, Itu sudah bagian dari takdir sanawi. Dari sanawi. Takdir tahunan. Berarti itu udah pasti seperti itu. Sudah seperti itu. Hubungannya dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar urusan kita, Bu. Kita kan tidak tahu takdir kita. Iya. Sama halnya seperti ini. Kalaulah saya tahu rizki saya, Bunda, kalau saya sudah tahu rizki saya, untuk apa saya ikhtiar? Paham ya? Kalau saya tidak ikhtiar, di mana letak ibadah saya? Contoh nih, Bunda kita ditakdirkan besok dapat uang 2M. Gimana? Apa yang Bunda lakukan hari ini? Enggak ikhtiar lagi. Iya kan? Nah, apakah masuk surga masuk neraka sudah bagian dari takdir Allah? Sudah. Sudah Bunda. Jadi kalau begitu untuk apa amalan kita? Kita tidak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tahu kita pada akhirnya masuk neraka, untuk apa kita beramal? Jelas ya Bunda? Kalau begitu, apakah takdir itu bisa dirubah? Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita ikhtiar saja Bunda. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagaimana, apakah doa itu merubah takdir? Iya, tapi sesungguhnya ketika dia berdoa, itu sudah bagian dari takdir. Paham ya Bunda? Tapi tadi kan orang bilang kalau mati itu kan tidak bisa dirubah tuh Ustaz, karena takdir. Ya takdir kan. Tapi cara matinya yang bisa dirubah. Itu tangan dan mu'alaq atau ya takdir malam sampai Ramadan. Iya, itu ada takdir. Sebagian ulama mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu adalah terkait dengan amal. Sebagian ulama mengatakan itu yang bisa dirubah itu apa? Yang tidak bisa dirubah itu adalah rizki. Yang tidak bisa dirubah adalah rizki dan ajal. Adapun yang bisa dirubah adalah berkaitan dengan amal, bahagia atau sengsara. Kan takdir itu 4 bulan. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Ya kan? Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Ini ikhtilaful ummah, ikhtilaf ulama. Jelas. Ada yang mengatakan takdir itu bisa dirubah, ada yang mengatakan takdir itu tidak bisa dirubah. Kalaupun dia berdoa lantas berubah takdir itu sudah bagian dari takdir. Si fulan jam sekian dia berdoa, apa? Dia minta takdir yang baik. Setelah itu saya rubah, itu sudah bagian dari takdir yang tercatat di lauhul mahfuz. Nah, gampangnya begini, lebih baik ikut pendapat Umar bin Khattab. Itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai hamba ikhtiar.
Jelas ya Bunda. Tugas kita sebagai hamba ikhtiar. Jangan pikirkan apakah nanti takdir saya masuk surga, masuk neraka, atau saya semasa hidup sengsara atau bahagia. Itu bukan tugas kita Bunda. Tugas kita apa? Ikhtiar. Jelas? Paham ya Bunda? Nah, jangan terlalu memikirkan ke sana gitu. Nanti nggak jadi beramal. Nah, nggak jadi beramal lah. Jelas ya? Nah, jalan selamatnya kalau Bunda, jalan jalan selamatnya Bunda, saya pribadi jalan selamatnya ikhtiar. Takdir itu hak prerogatif Allah, ikhtiar itu tanggung jawabmu. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, jangan bersembunyi di balik takdir. Paham? Saya mencuri, ini sudah takdir Allah. Nah, saya mengumpat, ini sudah takdir Allah. Jangan sampai seperti itu. Jelas ya? Jangan salahkan saya. Kenapa saya mencuri? Ini kan sudah bagian dari takdir Allah. Sebagaimana Nabi Musa ketika menyalahkan Nabi Adam, gara-gara kamu Nabi Adam, kami tidak di surga lagi. Dan atas dasar apa wahai Nabi Musa engkau menyalahkan saya? Sedangkan itu sudah bagian dari takdir Allah. Itu dijawab oleh Nabi Adam. Jelas ya? Jadi Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, itu juga bagian dari takdir. Oh tidak adil lah Ustaz. Oh tidak adil lah Ustaz. Kok ada orang yang ditakdirkan masuknya neraka? Bagaimana dengan iblis yang ditakdirkan dia menyesatkan manusia? Kasihan kan Bunda iblis itu. Jelas ya, dia sudah ditakdirkan sampai hari kiamat akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan akan tersesat selama-lamanya. Nah, mulailah di situ. Tidak adil lah Allah, kalau kasihanlah kalau ada yang ditakdirkan masuk iblis, ditakdirkan masuk neraka. Setan ditakdirkan masuk neraka. Paham ya Bunda? Oke. Nah. Oke. Jangan terlalu berpikir di situ. Ya. Apa takdirnya? Boleh engkau tidak beramal, asalkan engkau tahu pada akhirnya engkau masuk neraka. Boleh engkau tidak bekerja, kalau ternyata engkau tahu minggu depan engkau dapat uang 5M. Kenapa lagi? Jelas ya. Nah, paham ya Bunda? Tapi kan takdir tidak ada yang tahu. Oke. Jelas sampai sini? Jadi Al-Quran diturunkan dalam satu malam pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar berada di bulan Ramadan. Malam Al-Qadar hanya ada dalam satu malam. Malam dalam pandangan syariat Islam apa? Malam bermula dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Oke, paham Bunda? Maksudnya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah malam Al-Qadar itu tidak khusus pada jam-jam tertentu. Jangan sampai memahami begini, ternyata malam Al-Qadar itu datangnya 30 menit sebelum sholat subuh atau jam 12 malam gitu kan, atau jam 1. Nah, mungkin kira-kira jam 3. Tidak. Malam Al-Qadar itu ada mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Artinya barang siapa yang beribadah mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, dia sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jelas? Jangan sampai begini. Nantilah
Kira-kira jam 12 malam mulailah saya iktikaf di masjid. Jam 12 malam sampai sholat subuh. Jam 12 ke bawah kosong dengan amalan. Kan saya muda. Ternyata dia bisa. Jelas ya, jam 12 ke bawah kok kosong dengan amalan. Taunya setelah siap, amalan yang dia lakukan hanya sebatas berbuka, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sudah. Tidak ada amalan-amalannya, kan rugi. Nah. Oke, kita lanjutkan. Ayat pertama sudah selesai ya. Terkait ayat pertama ada yang tanyakan? Lailah itu satu malam ya Bunda. Kalau beberapa malam bahasa Arabnya apa? Layali. Layali. Oke. Maksudnya begini. Inna anzalnahu fi layalil al-qadar, berarti malam al-qadar itu banyak. Tapi Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailah, satu malam. Kalau Allah menyebut, andai kata Allah menyebut inna anzalnahu fi lailan, setiap malam, kan beda guna diksinya. Kalau lailan setiap malam, kalau layalil beberapa malam, kalau lailah satu malam. Nah, oke. Kita lanjutkan ayat ke-2. Oh, kalau begitu Ustaz, boleh nggak saya meminta takdir yang baik pada malam Al-Qadar itu? Iya, mintalah Bunda. Apakah bisa nanti dirubah? Itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita ikhtiar sebagaimana Rasulullah meminta takdir yang baik. Rasulullah meminta takdir yang baik Bunda. Doanya sangat panjang. Coba nanti sering di Google. Doa meminta takdir yang baik. Itu yang di Allahumma panjang lah, lupa saya. Kalau yang itu yang pendek, Allahumma innaka afuwwun itu tampun. Allahumma innaka afuwwun. Itu hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, andai ya Rasulullah, saya bertemu dengan malam Al-Qadar, doa apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jawabannya. Oke. Artinya apa? Tidak ada batasan meminta Bunda. Tapi yang paling utama meminta apa? Ampunan. Kenapa? Kenapa? Kan rahasia. Kenapa ya Rasulullah menganjurkan Bunda Aisyah itu meminta ampunan, bukan minta diterima amal? Paham ya? Atau minta dunia. Ya Allah, kayakan saya, banyakkan keturunan saya. Kenapa tidak Rasul ajarkan itu? Malah yang Rasul ajarkan apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kan itu bunyinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang doa yang dianjurkan ketika di malam Al-Qadar. Alasannya apa? Begini Bunda. Untuk apa kita dapat pahala sampai lebih dari 83 tahun 4 bulan jika ternyata dosa kita tidak diampuni? Kan itu yang membuat kita mendapatkan azab nanti di hari kebangkitan. Maksudnya begini, seseorang yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya masih ada dosa yang dia bawa, itu bisa menghambat dia masuk surga tanpa hisab. Jelas ya Bunda? Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat sebelum itu yang tadi saya sebutkan surah Al-Infitar tadi,
Allah mengatakan alimat. Coba, alimat nafsun ma qaddamat wa akhkhara. Lihat, alimat mengetahui, nafsun setiap jiwa, ma qaddamat apa yang dia kerjakan, wa akhkharat dan yang dia tinggalkan. Subhanallah, coba mudah. Kapan nih ayat ini bercerita tentang hari kebangkitan? Enggak. Ayat ini, saya ulang, ayat ini bercerita tentang hari kebangkitan. Allah mengatakan setiap manusia ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia akan mengetahui amalan apa saja yang dia lakukan ketika di dunia, dan dia sangat mendetail tahu amalan apa saja yang dia tinggalkan ketika di dunia. Saya tanya kepada Bunda, amalan yang kemarin Bunda lakukan, ingat nggak hari ini? Setiap rinci, setiap bangun tidur Bunda ngapain, setelah itu enggak kan? Itu baru amalan yang lalu. Bagaimana amalan yang puluhan tahun yang lalu? Tapi nanti kata Allah, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia akan mengetahui setiap detail amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Pertanyaannya, kok bisa? Padahal belum berlaku Yaumul Mahsyar. Saya tanya Bunda, kok bisa? Belum berlaku hari penimbangan amal, belum berlaku hari hisab. Kenapa manusia tahu? Tapi kan belum ada Yaumul Hisab. Buka surah Al-Isra. Buka surah Al-Isra ayat 13. Al-Isra ayat 13. Ayat 13. Wa kulla insanin, ada? Subhanallah, lihat Bunda. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dan setiap manusia alzamnahu, kami tetapkan baginya, ta'irahu, kalungnya, fi 'unuqi, di lehernya. Maksudnya apa? Terjemah di situ apa? Catatan amal atau amal? Amal. Begini Bunda maksudnya, lihat. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amalnya sudah ditetapkan bagi dirinya sebagaimana melekatnya kalung pada lehernya. Paham Bunda? Jelas? Sudah ditetapkan amalnya. Kemudian ayat setelahnya apa? Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manthura. Wa nukhrijulahu, dan kami keluarkan baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat apa artinya? Hari kebangkitan. Hari kiamat itu hari kebangkitan Bunda. Kiamat asalnya dari kata koma. Kenapa? Nanti pada hari kebangkitan manusia seluruhnya akan berdiri. Kiamat itu asalnya dari kata koma, berdiri.
kiamat, hari kiamat secara bahasa hari di mana seluruh makhluk akan berdiri. Paham ya Bunda? Qiyam, mendiri, qiyamul lahir. Jadi secara bahasa hari kiamat itu artinya hari di mana seluruh makhluk akan berdiri, tidak ada satupun yang duduk. Jelas. Kemudian apa yang dikeluarkan oleh Allah? Kitab. Apa yang kitab di sini? Catatan amal. Yalqahu, dia akan menemuinya mansur, terbuka lebar. Kemudian Allah katakan pada ayat setelahnya, Iqra kitab. Lihat, Iqra ayat setelahnya. Iqra kitabaka kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Kafa, cukuplah, binafsika, dirimu sendiri. Yauma 'alaika hasib, hari ini mengetahui hisabmu. Padahal belum dibuka lagi, belum dimulai hari hisab Bunda. Manusia tahu. Kenapa? Ini maksudnya pada ayat setelahnya. Allah perintahkan manusia itu membaca kitabnya. Setelah itu dia akan tahu lolos atau tidak lolos, selamat atau tidak selamat. Belum berlaku lagi yaumul hisab, yaumul mizan, itu belum berlaku. Cukup dirimu sendiri yang menghitung. Tak perlu panggil-panggil orang lain. Aku lolos atau tidak ya? Paham? Subhanallah. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran. Kenapa manusia ketika diminta catatan amalnya, dia serahkan dengan tangan kirinya? Karena takut. Kenapa? Begitu dibangkitkan dari alam kubur, dia sudah tahu pada akhirnya dia masuk neraka. Lantas untuk apa? Yaumul hisab, yaumul mizan. Supaya Allah menghukum seseorang itu berdasarkan keadilan. Sebagaimana seseorang ketika melakukan kesalahan, pada akhirnya dia tahu di penjara Bunda. Iya kan? Tapi kenapa dia melalui proses pengadilan? Jelas. Subhanallah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia sudah tahu saya selamat atau tidak selamat, saya lolos atau tidak lolos, saya pada akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Kalau dia tahu pada akhirnya dia masuk neraka, dia akan lalui proses-proses itu ribuan tahun yang pada akhirnya dia masuk neraka. Semuanya ngasih tangan kiri ya Ustaz? Tidak Bunda. Ashabul Maimanah itu memberi dengan tangan kanan. Orang-orang yang durhaka itu memberi catatan amalnya dengan tangan kiri. Nah, jelas ya Bunda. Oke. Ustaz, berarti ketika kita belajar dengan kanan itu berarti amal ibadah itu diterima berarti sekalian. Iya. Kita kan belum tahu. Kalau sudah dia memberi dengan tangan kanan sudah pasti selamat. Sudah, walaupun melalui proses yang mengerikan. Karena orang yang tidak mengerikan itu, ketika dia bangkit dari kuburnya langsung masuk surga tanpa hisab. Itulah golongan-golongan al-abrar yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Tapi kalau orang-orang yang ditimbang nanti lebih banyak ada dosanya, ya kan, kemudian kebaikannya ada, ditimbang lebih berat kebaikannya, itu sudah pasti berat. Dia pasti merasakan yang namanya azab yaumul mahsyar. Jadi azab itu bukan hanya di neraka saja. Di dunia ada azab, di alam kubur ada azab, hari kebangkitan ada azab, proses-proses itu ada azab sampai pada tahap akhir masuk neraka. Jadi berapa tuh tahapannya? Kebayang nggak? Seolah-olah seperti inilah. Saya kasih kamu uang 100 juta, tapi besok kamu mati. Nikmat nggak? Paham ya? Bagaimana orang-orang nanti ketika sudah tahu dia pada akhirnya dia masuk neraka, tapi dia lalui proses ribuan tahun. Kan khamsina alfasana, kan proses di alam mahsyar 50.000 tahun benar. Dia lalui proses 50.000 tahun itu tenggelam dengan keringatnya, matahari di atas kepalanya, mesti melewati jembatan Sirat, belum lagi hari kegelapan, pada akhirnya masuk neraka.
hari pembalasan. Bukan hari amalan. Ya, jelas ya. Amalan ketika di dunia. Baik. Jadi kok sampai sini tadi dulu ya? Dari mana tadi? Bawah. Enggak, karena itu tadi aku masih minta maaf. Sampai mana tadi? Kok lari kemari gitu ya? Bunda pun diam saja, melongo saja gitu. Subhanallah. Jadi doa tadi Bunda. Jadi maksudnya apa? Kalau kebaikan kita banyak tapi dosa kita belum terhapus, untuk apa? Paham ya Bunda? Jadi di malam itu jangan hanya sebatas sibuk beribadah, tapi sibuklah bertaubat. Itu pesannya sebenarnya. Paham ya Bunda? Jangan hanya fokus beribadah, sibuk bertaubat. Karena dosa-dosa itu kan dia man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan salat malam imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di dalam hadis lain man qoma lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan malam al-qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Bagaimana dosa itu akan diampuni? Kalau tidak bertaubat. Dosa-dosa kecil ya bisa terhapus, tapi dosa besar itu tidak akan terhapus kalau tidak dengan cara bertaubat. Jelas. Jadi momentum Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk bertaubat. Oke. Lanjut. Ayat ke-2. Jadi hafalkan doa itu. Semuanya hafalkan yang mudah. Coba dulu sama-sama tanpa saya bimbing. 1, 2, 3. Allahumma innaka. Tunggulah teman-teman yang muda. 1, 2, 3. Saya tulis lah. Nampaknya melongo, ada yang melongo namanya. Tapi nggak saya sebutkan siapa gitu kan. Saya tadi juga boleh ya Ustaz ya. Padahal di sini Ustaz, waktu kita bertobat Tuhan, kita sesali, kita nggak ingin melakukan, terus kita istighfar, melaksanakan salat tobat juga gitu. Atau gimana? Itu penyempurna saja salat sunnah itu penyempurna Bunda. Kalau taubat itu cukup lakukan yang 3 yang kita sebutkan kemarin. Tinggalkan, sesali, berjanji, berazam tidak melakukannya. Itu sudah masuk taubatan nasuh. Jelas. Adapun untuk menyempurnakan taubat itu dengan salat sunnah taubat, dengan beristighfar. Jelas ya Bunda? Allahumma innaka afuwun. Coba Bunda. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemberi Maaf. Sudah. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang meminta maaf.
karenanya maafkanlah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. yang menyukai permintaan. Indah. Sesungguhnya engkau maha pemberi maaf. Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kapan? Yang pakai karin itu boleh dibaca. Itu tambahan saja, Bunda. Kapan dibaca? Dibaca setiap malam Ramadan. Lebih giat lagi di 10 malam terakhir. Paham ya, Bunda? Kapan dibaca? Di setiap malam Ramadan. Lebih giat lagi di 10 malam terakhir. Ini sudah sering dibaca. Biasanya Bilal kalau doa rakaat keempat kan baca ini. Oke. Sudah? Kita lanjutkan ayat kedua. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Coba lihat, ini ti atau tu? Ini yang pertama, Tu, Ustaz. kedua tu, Yang kedua? tu, Yang ketiga? Jangan terbalik ya. iya. Abu Somad. Ini yang pertama. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah Allah menceritakan bahwasanya di malam Al-Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian pada ayat ini Allah bertanya, "Wa ma adraka?" Dan apakah engkau tahu? Dan apakah adraka? Engkau tahu. Engkau di sini tujukan kepada Rasulullah. Ma Lailatul Qadar? Apa malam Al-Qadar? Oke. Kenapa saya tidak terjemahkan? Karena Al-Qadar itu banyak ya Bunda maknanya, bukan hanya kemuliaan. Makanya disebutkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Keutamaannya ada 3. Apa saja itu? Ingat saja, karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Kemudian di malam itu kebaikan dilipat gandakan. Di malam itu malaikat-malaikat turun dalam jumlah yang begitu banyak. Di malam itu juga Allah menetapkan takdir manusia sampai malam Al-Qadar berikutnya. Oke. Allah bertanya di sini bukan pertanyaan yang hakiki ya. Maksudnya Allah bertanya karena ingin membutuhkan suatu jawaban. Tapi pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk membesarkan. Ingat ya Bunda, ketika Allah bertanya di dalam Al-Quran, itu bukan pertanyaan hakiki, tapi namanya pertanyaan majazi. Oke, majazi ini sangat banyak sekali. Ada namanya takriri, namanya takriri. Bukan seperti kita bertanya. Tapi kalau Allah bertanya di dalam Al-Quran, itu tujuan untuk menegaskan, untuk membesarkan apa yang ingin Allah sampaikan. Supaya mudah dipahami begini, kamu tahu nggak apa yang ingin saya sampaikan ini? Berarti apa pesannya? Yang ingin saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak penting, untuk apa diawali dengan sebuah pertanyaan?
langsung saja ngomong, kamu tahu nggak apa yang akan saya sampaikan ini? Ada tikus, kan nggak sepele gitu kan nggak masuk gitu. Tapi kamu tahu nggak apa yang akan saya sampaikan ini? Kamu pekan depan akan melaksanakan haji, contoh gitu udah. Nah, paham ya udah. Nah, itu apa artinya? Ketika sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan itu adalah pertanyaan majazi umumnya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi Allah ingin mengundang perhatian kita dulu. Setelah kita fokus mendengarkan, ingat loh, yang ingin saya sampaikan ini bukanlah sesuatu yang sepele, tapi sesuatu yang luar biasa, yang menentukan kebahagiaan dirimu. Apakah kamu sengsara atau bahagia? Dengar baik-baik. Contoh mudahnya seperti itu. Kalau Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar, maka siapkan telinga, pasang mata, hidupkan hati. Itu maksudnya Bunda. Ini gaya Al-Quran. Ketika Allah ingin menyebutkan sesuatu yang sangat penting, yang pertama kali dulu Allah undang perhatian audiensnya. Supaya apa? Yang main handphone mulai fokus, yang bicara dengan temannya mulai fokus ketika ustadznya bertanya. Itu maksudnya. Jelas ya, boleh? Demikian juga Allah. Sebelum Allah menyampaikan sesuatu yang sangat penting, Allah undang dulu perhatian kita. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, nggak ada tuh perasaan ingin tahu, nggak ada, lewat begitu saja. Itu namanya bukan mentadaburi Al-Quran. Jadi mentadaburi Al-Quran ketika Allah bertanya, dengarkan. Kedua, ketika Allah menyebutkan kasus-kasus yang ada di dalam Al-Quran, anggap itu kita. Jangan tunjukkan kepada orang lain. Paham ya Bunda? Allah bercerita tentang Abu Lahab, saya tuh. Nah, begitu. Jangan tunjukkan kepada Abu Lahabnya. Akhirnya apa? Kita nggak mengambil pelajaran jadinya. Iya, bingung. Paham ya? Supaya apa? Jangan seperti itu. Ketika Allah bercerita tentang seperti surah Al-Fajr itu, banyak saya miskin ya Allah, nampaknya engkau telah menghinakan saya karena dosa-dosa saya yang telah saya lakukan di masa lalu. Jangan seperti itu kebiasaan orang kafir Quraisy. Paham ya Bunda? Masalah miskin dan kaya itu tidak ada hubungannya. Nah, jelas ya Bunda? Masalah kaya miskin itu tidak ada hubungannya. Apakah Allah menghinakan seseorang, apakah Allah memuliakan seseorang. Maka tunjukkan kepada kita. Jelas. Ketika Allah bertanya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya ayyuhal insan ma warraka bi rabbikal karim. Sebenarnya al-insan di situ ditujukan kepada orang kafir. Hai kalian orang-orang kafir, padahal kalian tahu yang memberikan kalian semua itu adalah Sang Pencipta. Tapi kenapa kalian masih belum melakukan ketaatan? Maka tujukan kepada kita. Itu tadabbur itu. Kenapa ya sampai saat ini saya belum taat? Itu maksudnya. Oke, kalau Bunda tujukan kepada orang lain, berarti itu apa? Itu tidak introspeksi diri. Nah, jelas ya. Itu namanya tidak muhasabah. Begitu lihat cerita tentang Fir'aun, mampus tuh Fir'aun tuh durhaka, cocoknya yang seperti itu dia. Padahal di dalam diri ada sifat Fir'aun. Nah, apalagi Abu Jahal. Abu Jahal kan seperti itu. Abu Jahal, kebiasaan Abu Jahal apa? Salah satunya apa? Mengganggu Rasulullah sholat. Abadan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dia kabarkan kepadaku, tahukah engkau siapa yang melarang seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat? Yang melarang itu adalah Abu Jahal, yang dilarang itu adalah Rasulullah yang sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Jadi
ditujukan kepada kita. Jangan-jangan saya pernah melarang seseorang melaksanakan sholat. Anak saya minta ke masjid, saya larang. Berarti saat itu orang tuanya Abu Jahal. Jelas ya Bunda. Nah, jadi Allah sampaikan kisah itu supaya jangan kita sampai seperti itu. Jelas. Au amara bittaqwa. Apa? Seringkali Abu Jahal itu, padahal Rasulullah itu yang dia sampaikan, yang Rasul sampaikan itu adalah berbicara tentang kebaikan. Apa yang disampaikan Rasul itu adalah kebaikan, tidak ada satupun kezaliman. Tapi dilarang oleh Abu Jahal. Kecuali Rasulullah itu melakukan keburukan, maka pantas kita larang kan? Berarti ketika seseorang melakukan kebaikan, malah lantas dia hujat, saat itu perangainya sama seperti Abu Jahal. Kenapa sih suruh orang sholat? Kan hidup gue. Nah, berarti saat itu dia Abu Jahal. Kenapa paksa-paksa saya pakai jilbab? Kan hidup gue. Nah, saat itu dia Abu Jahal. Oke, lanjut Bunda. Jadi tujuannya adalah Allah bertanya untuk membesarkan perkara, untuk mengagungkan apa yang ingin Allah sampaikan. Oke, apa itu? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Dan ini umum sudah kita ketahui. Lailatul Qadar khairun, lebih baik min dari alaf 1000 bulan. Dari sisi ganjaran pahala ya Bunda. Maksudnya apa? Ibadah yang dilaksanakan pada malam tersebut sangat dicintai Allah. Keutamaannya lebih baik dari ibadah yang dilaksanakan lebih dari 1000 bulan. Ibadah yang dilaksanakan pada malam tersebut sangat dicintai Allah. Keutamaan lebih baik dari ibadah yang dilaksanakan dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Itu aja Ustaz. Dunia enggak? Apa yang Bunda butuhkan? Dunia atau pahala? Serius, benar. Kenapa Allah memberikan keutamaan ini? A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Rasulullah SAW berpesan, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum, dan sedikit man yajuzu zalik, yang lebih dari itu. Berarti ada yang umurnya itu lebih dari 70 tahun tapi sangat sedikit. Untuk mengimbangi umur yang singkat itu, untuk mengimbangi umur umat-umat terdahulu yang begitu panjang, eksklusif hanya Allah berikan keutamaan malam Al-Qadar itu khusus bagi umat Rasulullah SAW, tidak pada umat yang lain. Paham? Malam Al-Qadar hanya pada umat baginda Nabi Muhammad, tidak pada umat yang lain. Tujuannya apa? Supaya untuk mengimbangi amalan-amalan terdahulu yang hidupnya sampai 300, 600, 900, 1000, seperti Nabi Adam, seperti Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 300 tahun. Jadi kalau mereka artinya umat-umatnya juga umur panjang. Kita
60 sampai 70. Belum lagi masa jahiliyah mulai hijrahnya itu umur 40. Berarti tersisa wafat 70. Nah, berarti hanya 30 tahun kesempatan untuk memperbaiki diri. Lantas ingin masuk surga seperti umat terdahulu. Nah, itu belum lagi 2 hari. 2 hari mau mati bunda, baru dia bertaubat. Berarti 2 hari lah ibadahnya. Oke. Belum lagi dihitung untuk ibadah yang bermasalah, sholatnya bermasalah, ya kan, yang sedekahnya bermasalah. Sedangkan Allah katakan sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk, ya kan? Nah, jelas ya bunda. Bagaimana kita ingin masuk surga? Caranya bagaimana? Allah berikan keutamaan, sayangnya Allah kepada kita bunda. Allah berikan keutamaan ini. Sehingga ketika kita beribadah full 1 malam, kita beribadah 83 tahun. Berarti kalau 10 kali dapat 830 tahun. 10 kali kita dapatkan malam Al-Qadar, sudah sepertilah umat-umat terdahulu. Tapi Allah katakan lebih baik. Berarti bukan 830 tahun. Lebih dari itu. Bukan 83 tahun 4 bulan. Lebih dari 83 tahun 4 bulan. Paham ya bunda? Dan kemarin sudah kita sampaikan, kalau 1 jam seolah-olah beribadah lebih dari 6 tahun. Beribadah 1 jam malam Al-Qadar lebih dari 6 tahun. Kalau full 1 malam 83 tahun 4 bulan. Jelas. Yang kita butuhkan setelah kita mati apa? Pahala ya bunda. Maka Allah berikan ganjaran pahalanya. Maka kalau orang bertanya, cuman itu aja Ustaz, nggak dunia gitu. Cobalah dilipat gandakan ya dunia itu gitu. Oke, coba kita hitung-hitung bunda. Kita hidup di dunia berapa tahun? Taruhlah umpamanya Bu Vita ya 60 tutup usia. Contoh berapa Bu Vita? 9 tahun lagi. Contoh kalau benar kejadian takdir Allah. Oke, wafat umur 60. Oke. Kemudian di alam kubur sampai hari kiamat. Kita coba bayangkan dulu bunda. Atok-atoknya kita yang dulu hidup hanya 60 tahun, sekarang dihitung sampai saat ini, berarti dia di alam kubur sudah 200 tahun. Contoh. Coba kita berpikir dulu, cerdas bunda. Kita hidup 60 tahun di alam kubur 200 tahun. Ini masih sampai saat ini belum ditegakkan hari kiamat. Kalau andai dia di alam kubur ini disiksa, bagaimana? Berarti selama 200 tahun dia sudah disiksa sampai ditegakkan hari kiamat. Coba lah berpikir. Yang kita butuhkan di sini apa? Pahala bukan? Jelas. Yang kita butuhkan di sini pahala. Ini hanya sebatas hidup di dunia. Cerdas. Jadi betapa bodohnya seseorang, dia kejar ini, ya kan, supaya dia sengsara 200 tahun. Hah? Tergantung amalan. Misalnya ada 200 tahun disiksa di. Ya mungkin dari doa anak soleh. Ya anaknya kan nggak pada meninggal juga tuh Ustaz. Iya. Maksudnya di neraka ini potong nak? Yang mau Pas di neraka Nggak ada bunda. nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Oh kalau dari siksa di alam kubur itu dah nggak mengurangi Tidak ada. Fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Allah menghukum orang-orang yang bermaksiat ketika dunia, orang-orang kafir hanyalah sebatas cambuk. Allah gambarkan hukuman di dunia itu hanya sebatas cambuk. Paham cambuk bunda? Ringan.
itu belum berlaku pada azab di hari kiamat. Jadi hukuman di dunia itu hanya sebatas cambuk saja. Nah, berarti kalau di akhirat lebih parah lagi azabnya, bukan malah diringankan. Paham? Nah, bagaimana agar berkurang? Bisa berkurang tergantung amalan ketika di dunia. Apa yang dia usahakan? Kalau memang dia meninggalkan anak yang soleh, bisa berkurang, bisa hilang sama sekali, tidak mendapatkan azab. Paham ya Bunda? Andai umpamanya ditegakkan hari kiamat 2000 tahun, berarti dari yang seharusnya 2000 tahun dia disiksa cuma 100 tahun. Maka pentingnya doa kaum muslimin dan muslimah. Oke. Lihatlah orang-orang yang telah meninggal dunia Bunda. Jelas. Mana tuh orang yang, berarti orang beruntung orang yang meninggal saat kiamat Ustaz? Tidak. Mulai hari kiamat itu belum langsung. Apakah setelah hari kiamat idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, kata Allah nanti hari kiamat langit ini terbelah. Paham ya Bunda? Langit yang tanpa tiang, tanpa gantungan, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, bintang-bintang pun berjatuhan. Paham ya Bunda? Kemudian apa? Wa idal biharu fujirat, seluruh lautan diluapkan. Wa idal kuburu bu'sirat, kuburan dibongkar. Maksudnya apa? Ini Bunda, kuburan mayat yang di bawah itu begini di atas, permukaan mayat lagi kembali di permukaannya. Itu maksudnya wa idal kuburu bu'sirat. Saat itu sudah terjadi, maka berlakulah hari kebangkitan. Apakah terjadinya hari akhir menuju hari kebangkitan itu langsung? Tidak. Ribuan tahun lagi Bunda. Nah, jelas. Itu kan hak prerogatif Allah. Bukan begitu langsung musnah alam semesta ini langsung hari kebangkitan. Enaklah orang-orang yang mati di akhir zaman. Jelas ya. Oke Bunda, setelah itu apa? Setelah dibalik apa? Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Saat itu dia akan mengetahui seluruh amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Nah, disitulah baru dia menyesal Bunda. Bahkan di dalam hadis digambarkan, jangankan orang yang bermaksiat, orang soleh pun menyesal. Kenapa orang soleh menyesal? Ya Allah, kalau begini ternyata, kenapa saya tidak memaksimalkan ibadah saya ketika di dunia? Orang soleh lagi menyesal. Kenapa dulu ya Allah sholat duha saya nggak 8 rakaat, kok cuma 2? Kalau ternyata begini balasannya. Kenapa saya cuma bersedekah dulu setiap hari cuma 1000? Jika ternyata balasannya seperti ini. Orang soleh pun menyesal Bunda. Seluruh manusia pasti akan menyesal pada hari kiamat. Kenapa Bu Rita? Kalaulah orang soleh menyesal, bagaimana orang yang bermaksiat? Kan itu gampangnya seperti itu. Kalaulah orang soleh menyesal, bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika di dunia? Baik. Jadi yang kita butuhkan apa? Pahala, amal. Pahala bahasa Arabnya apa? Ajrun. Bahasa kita ujroh. Kalau ujroh apa? Upah. Jadi ajrun itu upah. Cuman bahasa halusnya pahala. Jadi kalau kita kerja sama Allah, ada upahnya Bunda. Jelas ya? Jadi kerja sama Allah itu ada upahnya. Pilih kerja sama manusia atau kerja sama Allah? Saya tanya, pilih kerja sama manusia atau kerja sama Allah? Sama Allah. Kerja sama manusia Bunda, capek kita dari malam sampai malam lagi kita kerja. Begitu kita pensiun dikurangi gaji.
Paham ya Bunda? Yang awalnya 100% jadi 70%. Itulah balasan manusia. Tapi kalau balasan Allah kan tidak, dilebihkan. Pilih kerjasama manusia atau kerjasama Allah? Nah, paham, alhamdulillah. Jadi maksudnya apa? Kerjalah dengan manusia, berharaplah balasan dari Allah. Kalau Bunda lagi disakiti, entah siapapun yang menyakiti, anakkah, suamikah, atau apa, ingatlah balasan Allah. Fa'idha faghor tafansor. Apa artinya? Apabila selesai satu urusan yang ada nggak istirahat? Nggak boleh istirahat. Apabila selesai satu urusan, Allah perintahkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, apabila selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Harusnya apa? Apabila selesai satu urusan, istirahatlah. Harusnya kan kayak gitu. Ada nggak istirahat dalam Islam? Ada nggak istirahat dalam Islam? Tidur? Malam Tidur bukan istirahat. ibadah. Bunda tidur itu niat, tidur itu bagian dari kerja. Saya tidur supaya maksimal untuk ibadah ketika bangun dari tidur. Maksudnya apa? Sebagaimana engkau fokus dengan dunia, maka seperti itulah engkau fokus dengan akhirat. Sebagaimana engkau fokus dalam melaksanakan sholat wajib, maka jangan lupakan sholat sunnah. Jangan nanti siap ngaji, malas. Siap sholat fardu, malas sholat sunnah. Siap sholat sunnah, malas ngaji. Siap ngaji, malas zikir. Perintah Allah, apabila telah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Oke. Lanjut. Jadi, oke Bunda. Jadi keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Cepat saja kita selesaikan. Ayat setelahnya apa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun fajri. Baik. Tanazzalul malaika. Pelan-pelan, lihat Bunda. Telah turun malaikat-malaikat. Oke. Malaikat-malaikat di sini kata Imam Ahmad sebanyak jumlah kerikil yang ada di bumi. Imam Ahmad meriwayatkan malaikat yang turun itu sebanyak jumlah kerikil yang ada di bumi. Hitunglah Bunda. Jelas ya? Warruh. Siapa roh di sini? Malaikat Jibril. Kenapa disebut? Bukankah malaikat Jibril bagian dari malaikat? Saya ulang kembali. Agak sedikit aneh nih ayat Bunda. Telah turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Kalau disebutkan secara umum kemudian dikhususkan, berarti menunjukkan malaikat Jibril malaikat yang paling istimewa di antara malaikat-malaikat yang lain. Itu paham ya Bunda? Paham ya? Kalau disebutkan secara umum kemudian dikhususkan, itu menunjukkan pengkhususan itu adalah sesuatu yang paling istimewa. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril digelari ruh? Karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Maksudnya apa? Kok tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kemudian digelari dia roh? Di dalam diri manusia terdapat jasad dan ruh. Paham ya Bunda? Saya ulang. Di dalam diri kita ini terdapat jasad dan ruh. Ruh itu akan hidup jika diisi dengan Al-Quran. Ingat itu. Seseorang yang hidup tanpa Al-Quran seperti mayat. Maka
Maka tugas malaikat Jibril adalah menghidupkan ruh manusia. Dengan cara apa? Menyampaikan wahyu. Jelas ya Bunda? Nah, mudahnya kenapa seseorang jauh dari Allah? Karena di dalam dirinya tidak ada Al-Quran. Mudahnya gitu. Kenapa perangainya seperti binatang? Karena di dalam dirinya tidak ada Al-Quran. Karena ruh itu, karena fungsi Al-Quran diturunkan adalah untuk menghidupkan ruh. Oke? Fiha, padanya, maksudnya pada malam Al-Qadar, bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Maksudnya begini, seluruh malaikat pada malam itu ingin turun, tapi hanya yang diizinkan oleh Allah saja yang boleh turun ke bumi, Bunda. Paham ya Bunda? Karena begitu besarnya keinginan para malaikat yang ada di langit ingin turun pada malam Al-Qadar itu, namun tidak diizinkan oleh Allah. Hanya yang diizinkan oleh Allah saja malaikat-malaikat turun. Jelas. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Urusan apa? Untuk apa turun malaikat sebanyak itu? Kan kurang kerjaan, nyempit-nyempitkan dunia saja gitu. Nah, satu, menetapkan takdir makhluk. Jawaban kembali ke atas tadi. Menetapkan takdir makhluk. Yang kedua, memberi salam. Memberi salam kepada orang-orang yang beribadah. Yang ketiga, melingkari orang-orang yang sedang beribadah. Orang-orang yang beribadah pada malam itu dilingkari oleh malaikat Bunda. Kemudian yang keempat, mendoakan mereka. Malaikat mendoakan mereka. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang beribadah. Yang kelima, membawa amal manusia yang dilaksanakan pada malam tersebut. Ada 5 Bunda. Pertama apa? Menetapkan takdir makhluk, memberi salam, melingkari orang-orang yang sedang beribadah, mendoakan mereka, kemudian membawa amal manusia yang dilakukan pada malam tersebut. Sudah? Cepat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia. Siapa dia di sini? Malam itu. Hatta sampai terbit fajar. Ini dalil. Jadi malam Al-Qadar sampai kapan? Sampai terbit fajar. Apa maksud sejahtera? Malam tersebut penuh dengan keberkahan. Yang kedua, tidak ada kejahatan satupun dilaksanakan pada malam tersebut. Apa tanda-tanda malam Al-Qadar? Salah satunya apa? Tidak ada kejahatan yang dilaksanakan pada malam tersebut. Paham ya Bunda? Jadi kalau malam Ramadan tiba-tiba Bunda mengumpat, sudah pasti malam itu nggak malam Al-Qadar. Bagi yang mengumpat atau bagi Bagi semuanya Bunda. Tidak ada kejahatan yang dilaksanakan pada malam ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan pencurian tidak ada. Apalagi
kemaksiatan tidak ada pada malam itu. Jelas. Tapi kita nggak bisa melihat dari dekat. Nggak bisa lah, nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, jelas ya. Ini dua. Jadi malam itu penuh dengan keberkahan. Yang kedua, di malam tersebut tidak ada satu kejahatan pun. Itu kesimpulannya. Rasulullah memberikan tanda-tanda. Apa itu? Malam Al-Qadar, hadis yang sahih ya. Bukan seperti yang kita dengar-dengar, daun tunduk. Nah, apalagi Air susu. air beku, entah dari mana lah itu. Kalau pagi matahari tidak. Berdasarkan hadis sahih, malam tersebut tenang dan tentram. Suasananya tenang dan tentram. Oke? Yang kedua, cuaca tidak dingin dan tidak panas. Yang ketiga, bintang tidak jatuh. Yang keempat, pagi hari matahari terbit tinggi tanpa sinar yang cerah, seperti rembulan. Ini yang hadis sahih udah. Oke? Saya ulang, malam tersebut tenang dan tentram. Cuaca tidak dingin dan tidak panas. Tapi kalau Bunda semalaman di kamar pakai AC nggak terasa ya. Jelas ya. Yang ketiga, bintang tidak jatuh. Bintang, hadis, konteks hadisnya sebenarnya bintang-bintang yang digunakan untuk melempar setan tidak ada pada malam ini. Karena fungsi bintang apa? Untuk melempar setan. Nah, jelas ya Bunda. Di dalam surah Al-Mulk kan disebutkan fungsi bintang itu untuk melempar setan. Kemudian yang keempat, pagi harinya matahari terbit tinggi tapi tanpa sinar yang cerah, seperti rembulan. Seperti Bunda, seperti saat tenggelam matahari, merah. Tapi sudah tinggi Bunda. Biasanya kan waktu duha itu kan sudah panas, tapi di waktu itu tidak panas. Oke. Dan mataharinya seperti rembulan, merah. Itu tanda-tandanya. Ini yang hadis sahih Bunda. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Baik. Tapi kalau pagi-pagi Bunda lihat, ya Allah, ternyata tadi malam Al-Qadar. Yang bisa membaca tanda itu orang-orang tertentu. Tidak semua orang yang bisa membaca tanda. Iya, tentu orang-orang yang diberikan taufik. Makanya cara yang terbaik, cara yang terbaik adalah istiqomah beribadah di malam-malam Ramadan. Karena kan masalah kapan malam Al-Qadar ini kan terjadi khilafiyah Bunda. Ada yang mengatakan satu malam di bulan Ramadan. Oke. Tapi tidak disebutkan sudah satu malam di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua di 10 malam terakhir, tapi tidak disebutkan kapan. Pendapat ketiga di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Oke. Pendapat keempat malam ke-21. Pendapat kelima malam ke-27. Pendapat keenam malam ke-27 dan malam ke-29. Pendapat ketujuh di awal Ramadan. Pendapat ke-8 di pertengahan Ramadan. Kan bingung jadinya. Caranya bagaimana? Nah, satu hadis sebagai penutup. Ketika Rasulullah SAW, dengarkan saja, ketika Rasulullah SAW mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam pertama, dengan berintikaf, datang Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad,
apa yang kamu harapkan ada di depanmu. Maksudnya malam Al-Qadar. Sehingga Rasulullah itikaf lagi di 10 malam kedua. Ketika Rasulullah itikaf di 10 malam kedua, apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, apa yang kamu harapkan ada di depanmu. Rasulullah itikaf di 10 malam terakhir. 1 bulan Rasulullah itikaf. Ya saya bunda. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya manusia giat untuk beribadah, agar manusia dapat memaksimalkan ibadah di setiap malam-malam Ramadan. Yang terakhir adalah supaya manusia tidak beribadah hanya pada malam itu. Paham ya? Intinya itu. Kenapa Allah rahasia? Itu nggak. Walaupun kalau kita melihat sejarah dulu Jibril ingin memberitahukan kepada Rasulullah, tapi tidak dilakukan oleh Jibril. Kenapa? Karena ada kemaksiatan pada saat itu sehingga tidak sempat dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Bicara tentang semua sejarah-sejarah itu bunda, itu sudah bagian dari ketetapan Allah. Malam Al-Qadar itu memang sengaja dirahasiakan. Jelas. Umur kita singkat, waktu tidak lama lagi, nggak sampai paling 2 bulan. Yang hadir ini udah di atas rata-rata nih. Nah, termasuk saya. Udah di atas rata-rata. Kalau waktu sholat, waktu asar. Udah, bentar lagi tenggelam. Kami maghrib asar. Iya. Kalau diumpamakan daun bunda sudah kering. Nah, ini tinggal gugur lagi. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meraih malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.